Semua siap? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan memeriksa keadaan siswa di sini. Siapa yang dibahas ya? Dua orang, Bu. Siapa? Ibu Putri sama David. Keterangannya mana? Ibu Putri David apa? Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai di sini, Ibu sebagai guru agama akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Yang paling pertama yang akan kita capai karena di sini masuk ke kompetensi dasar 3.6. Jadi di sini menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Sementara tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 3 di sini. Yang pertama bisa dilihat di depan. Tujuan pembelajaran di situ yang akan kita capai. Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang ketiga, menjelaskan ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baiklah rekan-rekan, kita langsung ke kegiatan inti. Pada hari ini Ibu minta kalian bisa mengamati video terkait materi hari ini. Jadi tugas kalian yang pertama, kalian mengamati video, kalian lihat, kalian amati, setelah itu kalian ambil kesimpulan terkait apa yang kalian lihat. Silakan diamati. Video terkait materi pada hari ini. Silakan jika ada yang ditanyakan terkait video pembelajaran yang sudah kalian amati, silakan bertanya. Ya, silakan Salsa. Kenapa kita itu wajib untuk menikah? Kenapa kita wajib untuk menikah? Ada lagi yang bisa ditanyakan? Ya, silakan. Apa itu pernikahan? Apa itu pernikahan? Dari 2 pertanyaan Mentari dan Salsabila, ada yang bisa menjawab terkait pertanyaan dari Mentari dan Salsabila? Apa yang disampaikan oleh si Salsa dan si Mentari terkait yang soal yang pertama, kenapa sih seseorang itu harus menikah? Dan yang kedua, apa sih itu menikah? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Silakan. Siapa? Deva Chandra. Silakan Deva. Kenapa menikah itu penting? Karena dengan pernikahan manusia akan berkembang. Maksudnya sehingga kehidupan umat manusia itu bisa terus dilestarikan dan tidak mengalami kepunahan. Ya, benar sekali. Ada yang punya jawaban lain? Silakan. Siapa namanya? Naila. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Salsa. Karena untuk menyempurnakan ibadah kita dan dijelaskan dalam surat Al-Rum ayat 21 bahwasanya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Ya, benar sekali. Itu lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Mentari tadi menanyakan bahwasannya apa sih itu pernikahan? Ada yang bisa menjelaskan apa sih itu pernikahan menurut kalian? Ya, silakan Bu. Untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi dari dua pertanyaan tadi sudah jelas bahwasannya Allah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan suatu pernikahan. Kenapa? Sudah jelas dijawab oleh si dan si Naina. Jadi dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Rum tadi bahwasannya Allah menciptakan kita untuk saling berpasang pasangan. Di situ sudah jelas bahwasanya dari dalil yang disampaikan tadi sudah jelas mengandung manfaatnya. Intinya dengan menikah satu,
menambah tali silaturahmi, menambah keturunan, menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Masih banyak lagi yang lain-lain. Baiklah, untuk penilaian hari ini gua akan mengambil penilaian ya, per kelompok. Jadi di sini karena model pembelajaran itu yang dipakai itu menggunakan PBL atau problem based learning, makanya di sini kalian mengerjakan suatu permasalahan terkait dengan materi kita hari ini. Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, tapi di sini per kelompok. Jadi di situ ibu akan menilai terkait kasus yang atau masalah yang akan kita bahas hari ini. Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai tugas kelompoknya. Silakan siapa yang akan mempresentasikan duluan terkait masalah yang sudah ibu berikan tadi. Yang harus kalian pecahkan, silakan. Tadi masalah yang akan dibahas adalah terkait nikah dini. Ya. Apa tanggapan kalian terkaitan dengan pernikahan dini? Silakan. Ya, silakan. Menurut saya tidak baik sebenarnya secara kondisi psikologi anak belum dewasa dan belum mampu dalam membina dan membangun keluarga. Dan semakin banyaknya remaja yang menikah di usia dini, maka akan menyebabkan tingginya angka jumlah penduduk yang tiap tahun bisa bertambah. Ada lagi? Kelompok lain, silakan Butari. Menurut saya pernikahan dini tidak baik dilakukan karena menunjukkan resiko kesehatan bagi si perempuan dan berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ada lagi kelompok lain? Ini? Cukup? Oh, silakan. Saya kurang setuju dengan pernikahan dini karena menyebabkan angka risiko kematian bayi dan ibu lebih besar dan meningkatnya kelahiran bayi dengan keadaan prematur. Ya. Jadi jawaban kalian sudah semua. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya tidak disetujui dengan adanya pernikahan dini karena ada undang-undang yang memperjelaskan bahwasanya batasan usia untuk bisa menikah usia berapa? 19 tahun. Ya, 19 Tahun. Baiklah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu minta kepada kalian untuk mengambil kesimpulan atau resum terkait materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini atau yang sudah kita bahas bersama. Silakan. Baiklah, kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Di akhir ini Ibu minta tadi memberikan kepada kalian untuk membuat resum terkait materi hari ini. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini. Silakan Zakia. Jadi dalam proses pembelajaran tadi saya mendapatkan pengertian dari nikah. Nikah itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan masalah yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Dalam proses menikah itu harus ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wanita perempuan, wanita ijab dan kabul. Ya. Itu pendapat si Salsabila. Ada yang punya kesimpulan lain? Ya, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengerti tentang pernikahan, cara dan hukumnya, yaitu adanya mempelai, adanya 2 saksi dan 2 wali, dan adanya ijab dan kabul. Dan juga dampak dari pernikahan dini, yaitu anak yang menikah dini belum mampu dalam membina dan membangun keluarga, Ya. dan mengancam kematian pada ibu dan anak. Ya, betul sekali. Jadi itu sudah kesimpulan sudah disampaikan oleh teman kalian bahwasanya pernikahan itu adalah yang pertama ibadah, yang kedua menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dan suami istri. Situ terdapat bahwasanya rukun pernikahan, rukun itu segala sesuatu yang memang harus ada dalam pernikahan. Yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai wanita, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima ijab dan kabul. Ya,
sudah jelas. Dijelaskan dalam Al-Quran surah apa tadi Nak? Jelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia untuk saling Pasangan. Baiklah, untuk tugas di rumah yang harus kalian kerjakan ya, tugas di rumah kalian lihat di lembar kerja siswa di buku cetak halaman 120. Kalian lihat, bisa kalian kerjakan di rumah. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas di rumah? Cukup. Baiklah, lebih dari kurang saya mohon maaf ya. Pada Allah saya mohon ampun. Allahumma fiqh wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.